Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Selamat datang kepada Pak Yaya Sutarya selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing. Selamat datang juga kepada Mas Romzi Ahmad selaku Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Dan selamat datang juga kepada Mas Khairul Anam selaku Koordinator PPI Dunia terpilih pada tahun 2020 dan 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Surya Pratama Januarti. Pada kesempatan kali ini, saya dipercayakan menjadi MC untuk kegiatan kali ini. Baik, untuk memulai acara selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Webinar HUT PPIT Nanjing ke-12 pada tahun ini mengangkat tema yaitu peran dan eksistensi pemuda untuk negara dalam mempersiapkan revolusi industri 5.0. PPIT Nanjing pertama kali dibentuk pada Hari Sumpah Pemuda yaitu tanggal 28 Oktober 2008. Yang artinya pada tahun ini PPIT Nanjing telah genap 12 tahun menjadi organisasi yang mewadahi pelajar dan mahasiswa Indonesia serta organisasi-organisasi pelajar Indonesia di Tiongkok, khususnya Kota Nanjing. HUT PPIT Nanjing kali ini mengangkat tema peran dan eksistensi pemuda untuk negara dalam mempersiapkan revolusi industri 5.0. Dikarenakan revolusi industri yang terjadi saat ini mempengaruhi kehidupan kita dalam berbagai macam bidang, misalnya seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dengan tujuan mempersiapkan pemuda Indonesia dalam memasuki revolusi industri 5.0, memberikan pemahaman lebih mendalam tentang revolusi industri 5.0, dan juga agar pemuda-pemudi Indonesia mengetahui dan aktif berperan dalam revolusi industri 5.0. Pada kegiatan kali ini ada berbagai bidang yang bakal diangkat. Yang pertama yaitu pemerintahan, kedua milenial, dan juga bidang diaspora muda. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya, sambutan Ketua PPIT Nanjing periode 2020-2021 kepada Mas Rasyudi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, Saudara MC. Ada Mas Surya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah bisa mengumpulkan kita pada siang menuju sore hari ini dalam acara HUT PPIT Nanjing yang ke-12. Kita pada kali ini yang sudah dijelaskan tadi sama saudara MC bahwa di acara HUT PPIT kita memang murni tidak ada hiburan sama sekali ya. Kalau biasanya kita bisa tatap muka di Nanjing dan mengadakan berbagai event hiburan, karena masa pandemi seperti saat ini makanya kita mencoba lebih produktif seperti itu, dan kita mencoba mengangkat hal baru, yaitu pada HUT yang ke-12 ini kita mengangkat tema peran dan eksistensi pemuda untuk negara dalam mempersiapkan revolusi industri 5.0. Ya tak lain impact-nya agar kita sebagai diaspora muda ya khususnya yang berada di luar negeri paling tidak sudah bisa mempersiapkan ini semua. Ketika di Indonesia lebih banyak berbicara revolusi 4.0, maka kita yang belajar di luar negeri paling tidak sudah mempunyai ancang-ancang menuju ke 5.0 seperti itu. Dan sebenarnya acara webinar ini ada runtutnya, yang di awal itu sudah ada FGD yang mana sudah ada dari beberapa negara yang memang juga mengikuti acara FGD tersebut seperti itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya pada revolusi industri 5.0 ini tentunya teknologi manufaktur semua memasuki tren era digital, di mana semua akan serba digital seperti itu. Dan kita juga yang ada di Tiongkok saat ini sudah mulai merasakan itu semua, bagaimana e-commerce ataupun payment dan lain sebagainya kita sudah bisa menerapkan di sana seperti itu. Dan tentunya dengan adanya tren ini ya kita mampu mengubah banyak bidang aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi, dunia kerja, serta maupun gaya hidup. Karena revolusi industri yang kelima ini tak hanya membawa dampak positif, terutama pada dunia industri saja, melainkan juga memunculkan sejumlah resiko ya tentunya, terutama di bidang sumber daya manusia. Jadi bagaimana kita ini juga sebagai diaspora muda ataupun teman-teman umum yang juga hadir di sini, yang juga dari Indonesia, tentunya bisa mampu berpikir ke sana sudah. Karena revolusi ini bisa menjadi sebuah ancaman tersendiri atau sebuah ancaman nyata ya bagi low skill workers ataupun profesi dengan jenis pekerja yang repetitif yang memungkinkan untuk tergantikan dengan mesin yang disertakan juga dengan kecerdasan buatan oleh manusia itu tersendiri seperti itu. Jadi sudah saatnya berubah mengikuti tren ataupun punah terus tergerus dengan perkembangan teknologi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi dalam acara 12 ini paling tidak kita bisa mendapatkan beberapa poin-poin penting yang memang itu. Jadi harapan kita ke belakangnya bagaimana kita sebagai diaspora muda dan juga pemuda khususnya yang mengikuti acara ini paling tidak sudah berpikir 10 langkah ke depan seperti itu untuk menghadapi revolusi industri yang kelima ini. Mungkin itu saja dari saya. Dan mari kita menyimak wejangan-wejangan dari seluruh narasumber yang punya tidak perlu kita ragukan lagi kapabilitas dan integritasnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari MC. Baik, terima kasih kepada Mas Rasudi selaku Ketua PPIT Nanjing 2020-2021. Acara selanjutnya semutan ini yaitu kepada Mbak Vina Kurniawati. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas pemberian waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Kepada yang terhormat Bapak Atase Pendidikan KBRI Beijing, Pak Yaya Sutarya, terima kasih selalu menaungi setiap kegiatan PPIT Cabang Nanjing khususnya, sekaligus juga menjadi salah satu pembicara terhormat kita pada siang hari ini. Yang saya hormati pula kedua pembicara lainnya, yaitu ada Asisten Staf Sus Presiden Republik Indonesia, Bapak Ramzi Ahmad, dan juga Koordinator PPI Dunia 2020-2021, Bapak Khairul Anam. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami. Selanjutnya, yang saya hormati juga Saudara Rasyudi selaku Ketua Umum PPIT Nanjing periode 2020-2021, yang saya hormati pula seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan dari media yang telah hadir di acara webinar. Dan tentunya yang saya banggakan dan juga saya cintai rekan-rekan panitia, terima kasih banyak atas dedikasinya yang luar biasa sehingga acara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang bersedia bergabung bersama kami pada webinar siang hari ini. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita dipertemukan dalam acara yang sudah kita nanti-nanti, yaitu acara puncak perayaan hari ulang tahun PPIT Nanjing yang tahun ini genap berusia 12 tahun. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita kembali mengingat sejarah di mana tepat 12 tahun silam PPIT Nanjing ini didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 2008, tepat pada Hari Sumpah Pemuda di Cucianglu, Kota Nanjing, Tiongkok. Bermula dari gagasan yang dicetuskan oleh para pendiri untuk membentuk suatu wadah bagi para mahasiswa Indonesia di Tiongkok, khususnya di Nanjing itu sendiri, agar dapat berkumpul, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh pelajar dan juga mahasiswa Indonesia di kota Nanjing tersebut. Dan hingga sekarang, PPIT Nanjing masih mengobarkan semangatnya untuk terus aktif berkegiatan dan juga melebarkan sayap-sayapnya. Bahkan saat ini pun di tengah pandemi, PPIT Nanjing mengadakan webinar dengan topik yang sangat kontekstual, khususnya bagi para pemuda Indonesia dengan euforia Hari Sumpah Pemuda yang masih terasa sejak tanggal 28 Oktober lalu. Webinar ini bertajuk Peran dan Eksistensi Pemuda untuk Negara dalam Mempersiapkan Revolusi Industri 5.0. Webinar ini kemudian menjadi acara puncak dalam perayaan Hari Ulang Tahun PPIT yang ke-12 tahun, di mana sebelumnya telah diadakan salah satu rangkaian acara kami, yaitu FGD atau Forum Group Discussion, yang diikuti oleh diaspora Indonesia yang sangat luar biasa, yang dari berbagai negara Asia seperti Jepang, Taiwan, dan Tiongkok tentunya. Melalui acara ini diharapkan semua mahasiswa Indonesia mampu berproses agar kita membuka diskursus terkait pemahaman dan juga pembelajaran tentang revolusi 5.0 karena selaku pelajar dan juga mahasiswa yang terus berproses setiap harinya, sudah sepantasnya kita selangkah lebih maju untuk memberikan sumbangsi gagasan serta pembelajaran demi kemajuan negara Indonesia. Saya berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan kondusif dari awal hingga akhir, dan atas kurang lebihnya dalam penyelenggaraan acara ini, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya dan juga dukungannya dari berbagai pihak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Mbak Vina Kurniawati. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Pak Yaya Sutarya, tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan membawakan acara pada hari ini, yaitu Mas Ahyar Al-Rashid Eskom, MSP. Beliau sekarang lagi kuliah di Tianjin University mengambil jurusan Urban Planning. Beliau pada tahun ini menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis PPI Tiongkok, Kepala Biro Satuan Pengendalian Internal, Hukum dan Kelembagaan PPI Dunia, Ketua Harian Pondok Pesantren Darul Hidayah Kota Bandung. Beliau juga mempunyai banyak sekali pengawal organisasi seperti Presiden Mahasiswa BEM KBM IT Telkom yang sekarang telah berganti menjadi Telkom University pada tahun 2012, Ketua Umum HMI Cabang Bandung 2014-2015, Ketua Umum Batko HMI Jawa Barat 2016-2018, Ketua PB HMI Bidang Hubungan Internasional 2018-2020, dan terakhir Komite Tetap CSR Kadin Provinsi Jawa Barat 2019-2020. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati pembicara, orang tua kita semua di Tiongkok, atas pendidikan dan kebudayaan Bapak Yaya Sutarya. Yang saya hormati asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia Gus Romzi Ahmad. Yang saya hormati Koordinator PPI Dunia, Mas Herul Anam. Yang saya hormati Ketua PPIT Nanjing. Selamat ulang tahun untuk PPIT Nanjing yang ke-12, Mas Rasyudi, dan Ketua Panitia dan juga MC yang sudah membuka acara ini. Terima kasih atas kesempatannya dari seluruh kawan-kawan untuk berkenan untuk saya untuk bisa menjadi moderator untuk memandu acara ini. Acara ini sangat menarik yang bertajuk Peran dan Eksistensi Pemuda untuk Negara dalam mempersiapkan Revolusi Industri 5.0. Sebelum masuk ke para pembicara, tentunya tadi sudah sempat diulas oleh Ketua PPIT Nanjing bahwasannya di zaman Revolusi Industri 4.0 itu saat ini menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin memerlukan tenaga manusia dalam mengaplikasikannya. Di mana hal tersebut adalah hal yang vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Hal ini membuat pabrik-pabrik mengenal istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan atau pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet. Nah, banyak inovasi baru di industri 4.0, diantaranya Internet of Things, Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Nah, di beberapa waktu yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan konsep revolusi industri 5.0 ala Jepang, di mana konsep revolusi industri 5.0 ini juga bisa disebut sebagai Society 5.0. Konsep ini menawarkan bahwasannya masyarakat yang berpusat pada manusia ini membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Perdana Menteri Jepang pada waktu itu Shinzo Abe menjelaskan dalam World Economic Forum, di Society 5.0 itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil. Nah, jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan, sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Nah, dari hal tersebut, maka dari itu diskusi ini diadakan, kita akan mendapatkan pencerahan dari para pemateri yang berkompeten di setiap bidangnya. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan adalah Bapak Atase Kebudayaan Republik Indonesia untuk Tiongkok, Bapak Yaya Sutarya. Beliau sudah lama menjembatani hubungan Indonesia-Tiongkok serta selalu siap sedia menaungi seluruh kegiatan mahasiswa di Tiongkok, layaknya orang tua kita ketika kita belajar di Tiongkok. Dan saat ini memangku kepentingan di KBRI sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau nanti akan memaparkan diskusi kita dalam bidang pendidikan dan pemerintahan. Lalu yang kedua, ada Gus Romzi Ahmad. Beliau adalah asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juga wakil ketua Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Beliau juga aktif dalam mensukseskan Kartu Indonesia Pintar dengan menginisiasi Teman Kartu Indonesia Pintar atau KIPK untuk mengawal program Kartu Indonesia Pintar Kuliah agar tepat sasaran. Beliau nanti akan memaparkan diskusi kita ini dalam bidang millennials Indonesia. Lalu yang terakhir ada Mas Herul Anam. Beliau adalah PPI Dunia. Beliau telah menempuh pendidikan dengan gelar SE dan juga ME di Universitas Indonesia dan saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai PhD student di Charles University, Praha, Ceko. Beliau adalah koordinator PPI Dunia periode 2020-2021. Inilah pembicara-pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya yang nanti akan memberikan pencerahan bagi kami, bagi kita semua yang ada di sini.
Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, kita mempersilahkan kepada Atas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Yaya Sutaria untuk memaparkan. Sebelum itu, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, bisa menyampaikan kepada akun Zoom yang menggunakan username dalam kurung panitia tanya jawab. Teman-teman bisa menanyakan kepada akun Zoom tersebut yang nanti akan diteruskan kepada saya selaku moderator. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Atas Pendidikan Kebudayaan, Bapak Yaya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kepada KBRI Beijing untuk sharing terkait dengan peran pemuda, dan saya sangat berbahagia sekali pada kesempatan hari ini bersama kaum milenial ya. Ada teman-teman dari KSP, kemudian juga ada teman-teman dari PPI Dunia. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Izinkan saya mungkin agak sedikit teknis ya terkait dengan beberapa kebijakan kepemudaan, dan tentunya ini kita lihat dari nanti gambaran dari perspektif pendidikan bahwa memang revolusi industri 4.0 pun sebenarnya kalau dilihat dari keberadaan kemudian dari implementasinya memang belum 100% kita bisa melakukan implementasi di lapangan secara penuh ya, karena terkait dengan beberapa kendala di lapangan, dan tentunya terkait dengan revolusi industri 5.0 yang tentunya ini sangat kita apresiasi bahwa anak-anak milenial sekarang terutama PPI Nanjing sudah melihat ke depan ya, dan melihat dari best practice yang dilakukan oleh Jepang terkait dengan revolusi 5.0. Nah, oleh karena itu memang banyak hal yang sebenarnya China sudah lakukan terkait dengan ini, dan ini sebenarnya yang selalu kita dorong ke beberapa sektor-sektor, terutama sektor perguruan tinggi, agar senantiasa kerjasama itu bisa dikuatkan terkait dengan pengembangan ada cloud, international of things, big data, artificial intelligence, dan mobile. Nah, ini adalah best practice yang saat ini dilakukan oleh China, sehingga nanti pada saat kita left untuk 4.0-nya menuju 5.0, itu kita nanti betul-betul tidak tersendat-sendat. Nah, oleh karena itu memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memang sudah senada terkait dengan beberapa kerjasama yang terus kita kuatkan. Jadi di tahun 2019 sampai dengan 2020, kerjasama pendidikan ini juga sangat luar biasa ya. Ada sekitar 256 kerjasama yang dikerjasamakan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tentunya kita dorong untuk penguasaan best practice yang dimiliki oleh China, terutama dengan aspek-aspek yang saya sebut tadi. Kemudian juga memang sebelum ke industri 5.0, kita memang juga harus menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan krusial terkait dengan posisi-posisi lowongan pekerjaan yang akan diisi oleh teknologi yang tentunya harus kita siapkan. Bagaimana ada transfer teknologi, kemudian bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia, bagaimana juga job-job yang baru itu tidak meninggalkan aspek manusianya, sehingga memang diperlukan satu desain agar keterlibatan teknologi dan pekerjaan itu bisa diseimbangkan, sehingga nanti tidak akan ada gejolak-gejolak yang luar biasa yang tentunya akan mendorong atau memberatkan bagi negara. Nah, oleh karena itu memang ada hal lain yang perlu kita siapkan. Nah, oleh karena itu memang saat ini saya punya sedikit video ya. Kita itu memang sudah terlahir dari teknologi ya. Jadi bisa dilihat ya sebentar ya. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا
Nah, ini adalah cukup ya, yang memang kita dari kecil pun sudah disiapkan oleh media teknologi. Coba bisa lihat perkembangan saat ini. Anak-anak kecil yang usianya mungkin 3 atau 4 tahun selalu dibiasakan oleh orang tuanya untuk bermain game, bermain Android dan sebagainya. Nah, ini memang hal-hal yang menjadi patut kita dorong bahwa memang kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Saya mungkin generasi yang tua yang menjembatani antara generasi milenial dan generasi tua. Kalau saya tanyakan kepada adik-adik sekalian semua, belum tentu ada yang tahu ya. Ini apa hubungannya pensil dengan kaset ya? Nah, ini adalah generasi tua, di mana kalau kaset macet itu supaya tidak macet maka pakai pensil ini untuk merapikannya. Nah, mungkin ini hal-hal seperti ini yang menjadi tua bagi kita mungkin bagi anak-anak milenial mesti belum paham terkait dengan teknologi ini. Jadi memang generasi sekarang tak akan pernah tahu tentang hubungan untuk dua benda ini. Nah, ini yang mungkin kita jembatani bahwa ini juga kita tidak lepaskan dari situasi saat ini dan saat lalu. Nah, juga ada banyak pekerjaan yang 10 tahun tidak ada, yang tidak 10 tahun yang lalu kita tidak bayangkan ya. Ada driver taksi online, Gojek, Grab dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya sejak dulu ojek sudah ada, tapi kan tidak terkoordinasi dengan online, dengan sesuatu yang bisa memudahkan untuk berkomunikasi dengan para pelanggan dan para pemilik modal. Nah, oleh karena itu memang kita sebenarnya ini yang saya tekankan kepada lulusan Tiongkok bahwa yang saat ini belajar Anda akan menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045. Dan saya berharap memang menyampaikan anak-anak yang lulus dari China kalau bisa jangan dulu pulang ke Indonesia, cari ilmu sebanyak-banyaknya, bekerja di luar negeri, bekerja di China, kalau sudah bekal cukup, kemudian bekal cukup, modal cukup bisa kembali ke Indonesia, atau kalau boleh membawa investor dunia ke Indonesia. Jangan Anda lulus tiba-tiba menjadi beban negara untuk mencarikan pekerjaan A sampai Z dituntut kepada negara. Nah, kami berharap dimanapun saya berada selalu mengingatkan kepada lulusan Tiongkok agar menanamkan sifat kemandirian. Jangan tergantung kepada negara. Kalau bisa bagaimana kita bisa berkontribusi kepada negara sehingga tidak merepotkan negara. Dengan kita pulang ke Indonesia dengan membekal pengetahuan, pengalaman, dan bahkan mungkin investor datang ke Indonesia, itu akan lebih memudahkan kita untuk bernegosiasi dan berkiprah di Indonesia. Tentunya ini lihat dari perspektif Indonesia potensial di 2045 dari demografi, ekonomi, dari manapun, dari sudut manapun, Indonesia ini akan mengalami keunggulan yang luar biasa. Indonesia ini akan leading di mana-mana, di semua sektor ekonomi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, dan sebagainya. Lihat ramalan-ramalan investasi dan sebagainya, menempatkan Indonesia di urutan 3 besar tentunya. Nah, oleh karena itu memang di sini yang tantangan yang paling penting adalah kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu atau untuk berkoordinasi atau melakukan penugasan di KBRI Beijing tentunya juga berupaya untuk mendorong bagaimana mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk mahasiswa Indonesia yang berada di Tiongkok. Jadi memang di revolusi industri ini saya sebutkan bukan 5.0 ya, tapi 4.0 aja karena kita memang belum tuntas. Karena kita juga sudah merancang namanya kurikulum 2013 ini sebenarnya bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi, warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Ini sebenarnya sudah menunjang ya ke revolusi industri 5.0 tentunya, bagaimana kita menyeimbangkan antara teknologi dengan Cina agar berjalan seiringan. Kemudian juga siswa perlu mendapatkan pengalaman belajar. Ya, sekarang ada kampus Merdeka juga diberi kesempatan untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Indonesia untuk magang di perusahaan-perusahaan internasional dengan pengalaman yang ada. Kemudian juga sekarang juga konten-konten juga sudah mulai diperbaikin, kemudian juga konten kompetensi teknologi jaringan juga sudah dilakukan pembenahan dan kita insert ke dalam kurikulum yang sifatnya nanti lebih kompetitif atau lebih mengadoptif dari kebutuhan pangsa industri atau market driven. Jadi sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar ini sudah kita terapkan di kurikulum sekolah menengah kejuruan yang tentunya saat ini kurikulum berbasis industri mengawinkan antara industri dengan sekolah sehingga anak-anak yang lulusan SMK nanti bisa bekerja disesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan industri di lapangan. Nah, sebenarnya itu siapa sih pemuda ini ya? Ya, jadi kalau
atau melihat tadi judulnya adalah pemuda itu siapa sih sebenarnya. Ini kita lihat dari Undang-Undang Kepemudaan. Memang kemarin sempat ada hoax ya, ada fake news. Kalau ada penambahan usia pemuda itu sampai 60 tahun ya. Jadi memang secara undang-undang yang namanya pemuda itu 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, sekarang kalau lihat dari perspektif perjumlahnya jumlah siswa, kemudian jumlah sekolah, ini di SD Indonesia itu ada jumlahnya 148.673 dengan murid 25 juta, kemudian juga SMP ada 39.000, kemudian ada 9.981. Nah, ini sebenarnya ada disparitas ya. Kenapa kok lulusan SD yang lulusan ke SMP itu hanya 9 juta ya? Dari 25 juta ini kemana sebenarnya? Nah, ini yang perlu kita telusurin walaupun memang angka APK kita itu sudah di atas 99% dan wajib belajar pun sebenarnya sudah ada perbaikan yang sangat signifikan. Nah, ini juga untuk SMA juga sama ya, dari 9 juta kemudian turun menjadi 4 juta, terpecah. Kalau SMA yang SMP ke SMK, SMA SMK itu cukup signifikan karena di sini ada di SMA umum ada 4 juta, kemudian di SMK vokasi. Jadi memang seimbang ya. Jadi angka drop out-nya kalau dari SMP ke SMK tidak terlalu tinggi. Yang agak tinggi itu disparitas antara penduduk lulusan dari SD ke SMP. Jadi masih banyak juga sebenarnya warga negara Indonesia itu yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP yang wajib belajar 9 tahun. Disparitasnya cukup tinggi dari 25 juta hanya 9.981. Kemana ini jumlah ini? Nah, ini yang sedang diupayakan untuk pemerintah menyelesaikan bagaimana tingkat pendidikan ini juga bisa berimplikasi positif dalam penyiapan revolusi industri pastinya 4.0 atau 5.0. Tidak mungkin kita bisa menghadapin semua itu hanya lulusan SD. Nah, ini yang menjadi concern kita pemerintah, bagaimana kita tetap menguatkan pendidikan wajar 9 tahun yang merupakan kewajiban dari konstitusi pemerintah untuk melayaninya. Begitu juga dengan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi juga cukup bagus ya. Jadi anak-anak yang lulus di SMP, yang lulus di SMA, SMK, kebanyakan mereka melanjutkan perguruan tinggi. Nah, ada sekitar 7 juta. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi concern kita itu sebenarnya kita membuat SMK itu kan sebenarnya untuk mempersiapkan mereka bekerja ya. Nah, proses mix and match. Tapi di antara mereka juga anak SMK yang melanjutkan ke politeknik, kemudian melanjutkan perguruan tinggi, itu adalah hal yang patut diapresiasi. Memang dalam proses penyiapan mereka untuk lebih upgrading untuk kemampuan skillnya. Kemudian juga jumlah guru di Indonesia ada 2,9 juta, kemudian jumlah dosen ada 299.000. Nah, ini baik swasta pun negeri jumlahnya ya. Jadi memang cukup signifikan dan banyak sekali perubahan untuk leveling ini. Kemudian juga anak-anak yang tidak tertampung di sini ya, saya gambarkan. Nah, ini dari SD jumlah 25 juta, kemudian SMP 9 juta, juga banyak memasuki jenjang namanya pendidikan non formal ya. Ini ada kejar paket B, paket C. Jadi kejar paket C ini yang tidak lulus di sini, yang melanjutkan ke SMP itu cukup besar, sekitar 400.492. Tapi memang tidak seiring ya dengan jumlah lulusan SD ya, jumlah total SD ini. Jadi memang ini juga pemerintah sebagai solutif bagaimana kita pendidikan itu tidak hanya di jalur formal tapi juga non formal juga kita berikan sebagai akses layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk Indonesia. Nah, oleh karena itu di mana sih letaknya pemuda? Pemuda adalah WNI yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 35 tahun. Berarti pemuda ini posisinya saat Anda mungkin SMP kelas 3, ada yang sudah 16 tahun, atau mulai dari SMA kelas 1. Jadi dikatakan dengan pemuda adalah mulai dari SMP kelas 3. Jadi SMA kelas 1 sampai dengan perguruan tinggi 30 tahun lulus, nanti bekerja Anda sebagai prime age di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari anggaran, nah ini kita yang perlu saya yakinkan ke semua orang, bahwa memang anggaran 20% itu kan tidak semuanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari total APBN yang ada, sekitar 2.739,1 triliun, anggaran pendidikan itu hanya 547,8 triliun. Jadi ini memang dibagi-bagi ya, di Kemdikbud sendiri di tahun 2020 hanya mendapatkan 70,6 triliun atau 12,9%. Nah, ini ada transfer ke daerah, pengeluaran, dan sebagainya. Termasuk di Kemdikbud sendiri kan juga anggarannya juga tidak semuanya untuk pendidikan, ada untuk Kartu Indonesia Pintar, ada untuk lain-lain yang sifatnya transfer ke daerah, ada DAK, kemudian ada dana alokasi khusus
pendidikan. Jadi memang letaknya untuk anggaran pendidikan itu tidak semuanya di Kementerian Pendidikan, ada di Kemendag, ada di Kementerian Agama, ada di kementerian lain dan sebagainya. Jadi memang dipecah-pecah untuk anggaran pendidikannya, tidak semuanya. Yang perlu saya yakinkan, wah anggaran kita besar 20%, tapi kok tidak semuanya dikelola oleh Kemdikbud ya. Jadi memang disebar ke kementerian-kementerian lain yang semuanya bersinergi atas arahan, karena tidak ada program kementerian yang ada adalah perintah Bapak Presiden. Jadi semuanya memang mau diletakkan di mana aja sih silahkan, tapi yang penting adalah untuk kemaslahatan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi memang itu yang menjadi concern kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meyakinkan bahwa memang anggaran pendidikan itu sudah 20%, tapi implementasinya di lapangan memang disebar ke beberapa kementerian. Yang penting adalah bahwa itu semuanya untuk menyelesaikan tugas, misi, dan amanat serta menuntaskan dari tugas Bapak Presiden Republik Indonesia yang disebar di beberapa titik. Kemudian juga, nah ini penting sekali ya. Ini saya akan melihatkan perspektif bagaimana sih pembinaan kepemudaan di Indonesia itu, melihat dari dampaknya. Nah, lihat bahwa memang program kepemudaan itu, ini kalau kita punya pedati ya, pedati itu saya tarik ke berbagai macam arah ya, kepemudaan, ada pemerintah pusat, masyarakat, swasta, Pemda. Nah, ini kita lihat ya bagaimana pemuda itu bisa kita gerakan manakala semua orang menarik kepentingan ini. Bagaimana cara bergerak satu ke titik B lainnya, yaitu cara melakukan sinergitas, bagaimana mensinergikan pemerintah pusat, bagaimana masyarakat, bagaimana mensinergikan itu gitu loh. Karena memang untuk saat ini program kepemudaan ada di 18 kementerian ya, walaupun memang nasi yang kita kuat. Jadi kepemudaan itu jangan dianggap bahwa ini adalah program Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena kita bedah itu adanya di 18 kementerian kalau tidak salah, dan bisa dilihat mungkin bagaimana kita mensinergikan satu sama lain, tidak menganggap itu adalah program satu kementerian, tapi kita menganggap itu adalah program Bapak Presiden, program yang harus dilaksanakan untuk memajukan pemuda. Ini yang paling penting. Jangan memandang ini program kementerian saya, ini program kementerian saya. Nah, ini yang berbahaya, sehingga nanti kita tidak akan bisa menggerakkan gerobak ini menjadi satu arah, sehingga memang agak berat untuk kepemudaan. Kemudian juga ini nih pentingnya, kenapa tadi saya sampaikan statistik ya, dari lulusan SD yang 25 juta jadi berapa tadi, itu 9 juta ya. Jadi ada disparitas sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah kepemudaan ini sebenarnya ada 8 aspek yang saya analisis. Yang pertama adalah rendahnya tingkat partisipasi sekolah pemuda. Coba lihat tadi ya. Saya udah gambarkan dari statistik jumlah sekolah dan sebagainya, jumlah lulusan yang masuk ke jenjang SMP, kemudian juga rendahnya tingkat pendidikan pemuda. Rata-rata kalau di daerah-daerah atau di pedesaan tidak, kadang-kadang banyak yang juga tidak lulus SD, kemudian juga yang lulus SD. Nah, ini yang bagaimana kita menghadapin 5.0 manakala tingkat lulusannya itu masih jenjang lulusan SD. Bagaimana mereka berpikir rasional manakala kita levelnya hanya SD. Dan tentunya implikasinya adalah bahwa kadang-kadang memang pendidikan itu kan ada kaitan eratnya dengan tingkat kemiskinan sebenarnya. Walaupun memang ada juga yang nggak lulus sekolah juga jadi konglomerat. Nah, itu kan bisa dihitung oleh jari ya, bisa dihitung oleh jari. Nah, ini yang kita dorong oleh pemerintah pusat agar memang jenjang pendidikan wajar 9 tahun itu betul-betul harus menyentuh, harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, walaupun memang angka APK kita semakin meningkat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden ya, udah di atas 99 lebih untuk angka partisipasi kasar kita. Tapi memang di beberapa titik memang ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Nah, kemudian juga masih tingginya tingkat pengangguran pemuda. Coba lihat ya, apalagi di era COVID ini banyak sektor-sektor real, kemudian sektor-sektor lapangan yang memang melakukan PHK perusahaannya. Kemudian dan tidak bekerja. Nah, tidak bekerja, kemudian mereka sudah menikah, maka terjadi angka perceraian tinggi, kemudian angka kejahatan tinggi. Nah, ini yang sebenarnya juga pemerintah telah melakukan
beberapa kebijakan ya solutif yang sebenarnya perlu diapresiasi sangat luar biasa. Karena di Cina sendiri nggak ada program seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kita patut apresiasi dengan pemerintah Indonesia. Di China nggak ada yang seperti itu, program-program penggelontoran bagaimana kita mendorong agar sektor-sektor pekerjaan itu disalurkan atau tersalurkan dan bahkan diberikan kegiatan lewat UMKM dan sebagainya. Kan Pak Presiden sendiri yang memberikan permodalan UMKM dan sebagainya kepada para pemuda yang tentunya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana skemanya. Kemudian juga terbatasnya sarana pembangunan pemuda. Nah, ini lihat ya. Jadi memang masih terbatas ya sarana permudaan. Mungkin di desa itu yang punya dulu kan ada KNPI apa segala itu ya. Apakah sekarang dia punya kantor sendiri, kemudian punya ini sendiri kan dulu kan apakah ini sudah terfasilitasi atau belum sebagai organisasi kepemudaan. Nah, ini juga perlu memang mensinergikan satu sama lain untuk program-programnya. Terbatasnya anggaran pembangunan kepemudaan itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya letak di 18 kementerian. Sebenarnya tugas kita ya yang usahakan untuk mensinergikan satu sama lain. Tidak ada kepentingan tapi ada kepentingan negara bagaimana kita memajukan pemuda sebenarnya. Kemudian masih rendahnya tingkat kapasitas dan daya saing pemuda. Ini pasti ya kalau aplikasi dari lulusannya bagaimana kita memikirkan daya saing ya. Bagi yang penting untuk mempertahankan hidup aja kerja sekarang untuk makan besok juga agak susah ya. Nah, memang ini yang perlu kita kuatkan misalnya. Berikutnya dengan aktivitas pemuda lebih banyak di kota daripada di desa. Coba lihat ya. Ini krisis kita sebenarnya sudah dilakukan pembenahan atau tidak ada disparitas pembangunan desa dan kota. Tapi ini kan untuk mengentaskan disparitas ini kan tidak serta-merta pemerintah itu bisa membalikan telapak tangan. Itu perlu proses ya. Di pemerintah pusat baik, belum tentu di daerahnya juga baik. Jadi memang perlu juga dorongan bagaimana mendorong agar pemuda-pemuda desa itu berkreasi. Nah, ini penting juga sebenarnya saya juga mendorong ya beberapa kegiatan supaya para pemuda desa itu untuk mencintai pertanian. Ya, ini sekarang sudah sangat berkurang sekali. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang membuka sekolah SMK pertanian itu semakin hari semakin hilang peminatnya gitu ya. Jadi orang tidak lagi cenderung para yang tinggal di desa pemudanya tidak suka bertani dan sebagainya. Kita dorong bagaimana yang di desa juga kalau budidaya intensifikasi pertanian juga cukup bagus. Di Cina, di Jepang, orang petani kan juga bisa kaya ya, bisa punya mobil, Mercy dan sebagainya. Nah, ini yang kita dorong bagaimana sektor-sektor real pertanian itu yang menjadi keunggulan kompetitif kita ditekankan. Dan salah satu sektor yang tidak tergoyahkan di COVID-19 adalah pertanian ya. Tapi sekarang kan pertanian sudah banyak ditinggalkan orang. Yang para petani hanya orang-orang tua saja ya, orang-orang muda sudah pergi ke kota untuk bekerja di sektor-sektor lain. Padahal juga swasembada pangan juga kita menjadi hal yang penting karena salah satu ketahanan pangan kita di COVID-19 ini adalah sektor pangan yang harus kita kuatkan. Nah, ini ya, saya sampaikan 18 kementerian lembaga mempunyai program kepemudaan, belum bekerja secara komprehensif integral, bahkan nyaris tak terdengar. Saya coba mungkin nanti ada dari KSP, bagaimana saya tidak mendengar ada sinergias antara satu sama lain ya, untuk program-programnya yang kementerian untuk dalam rangka pengembangan kepemudaan. Ya, tentunya kalau di Kementerian Pendidikan juga banyak sekali pembinaan-pembinaan. Nah, ini mungkin bagaimana nanti kita mensinergikan dengan 18 kementerian ini sehingga nanti kita sama-sama. Nah, ini juga ada rendahnya daya saing, degradasi moral, keterbatasan akses sumber daya. Ini yang saya sampaikan tadi, masalah 3 dari 8 tadi sebenarnya ini titik sarinya adalah rendahnya daya saing, degradasi moral, keterbatasan akses sumber daya. Nah, ini bagaimana kita menghadapi 5.0 manakala ini juga belum bisa tertangani, manakala masalah kepemudaan belum kita selesaikan. Kemudian, bagaimana menyikapinya? Ini penting sekali ya. Bagaimana perkembangan iptek, bidang ICT, biotek, bahan baru, KBKBE, globalisasi, ekonomi jaringan lebih terdesentralisasi, individu, masyarakat, bangsa. Nah, ini penting sekali bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan untuk kepemudaan. Tujuan pemudaan ini sebenarnya saya ambil dari kutipan beberapa informasi, meningkatkan daya saing pemuda. Nah, nanti mungkin dari tim milenial, bagaimana sih meningkatkan daya saing pemuda, apalagi di era 4.0 ini yang semuanya
mengandalkan daripada teknologi. Membangun karakter pemudaan ini penting sekali ya. Bagaimana membangun karakter pemudaan? Pemuda jangan sampai terkena narkoba. Pemuda jangan sampai terkena hal-hal yang negatif tentunya. Karena ini juga generasi emas Indonesia kalau sudah teracuni narkoba 2045 mau jadi apa? Hitam putihnya negara ini digantung pada masa muda sekarang. Mungkin nanti 19 tahun saya lagi pensiun dan Anda akan menggantikan duta besar, akan menggantikan presiden, akan menggantikan siapapun, tugasnya Anda untuk mendorong menjadi pengganti. Ini ranah kompetensi ya. Ini bagaimana kita mendorong supaya penguatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Jadi memang ada implikasi yang positif manakala pengetahuan keterampilan itu kita dorong, maka nanti akan berubah kepada perilaku. Perilaku ini kan lebih mengarah kepada rasionalitas atau mentalitas. Bagaimana berperilaku yang tutur sesuai dengan aturan dan tata krama yang ada. Kemudian juga ini peran aktif, ada kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dan juga inti strateginya ada penyadaran, pemberdayaan, pengembangan. Ini sebenarnya bagaimana kita menyadarkan bahwa pentingnya pendidikan, bagaimana penyadaran bagaimana pentingnya berkompetensi, meningkatkan daya saing, kemudian kita berdayakan dengan ilmu, dengan keahlian, dengan didorong dengan ilmu, kemudian pengembangan usaha, wirausaha dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan juga di pengembangan dari pengembangan kepemimpinan, perusahaan dan kepeloporan. Kalau kita lihat arsitektur pembangunan nasional, kita lihat untuk kepemudaan bisa lihat di sini ada pemuda maju. Jadi pemuda maju itu ditopang sasaran pembangunan kebudayaan, ada individu, kelompok, bangsa, pelaksana kebijakan kepemudaan, ada pemerintah, daerah, masyarakat. Nah, ini potensi kepemudaan, masalah kepemudaan. Ya, ini kita mensinergikan satu sama lain untuk pembangunan kepemudaan. Nah, ini saya contoh ya bagaimana peran pemuda di COVID-19 ini. Ini penting saya sampaikan ya, karena ternyata yang berperan itu kan anak-anak muda milenial ya, yang di kampus-kampus yang melakukan itu adalah garda terdepan adalah milenial. Ini gini ya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih merekrut ada 15 pemuda volunteer mahasiswa, termasuk mahasiswa China itu ada sekitar 100-an lebih yang menjadi volunteer di COVID-19. Nah, coba lihat bagaimana mereka sebagai garda terdepan ya. Mungkin ini belum tersonding kemana-mana bahwa kita di Kementerian Pendidikan punya lebih 15.000 volunteer di bidang kesehatan yang kita rekrut ya, yang direkrut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lihat bagaimana dia bekerja di Wisma Atlet, kemudian di sektor-sektor garda terdepan. Ini juga lihat, ini adalah karya pemuda kita di kampus-kampus, ada UGM, ada UI, ada ITS, bisa menghasilkan hal-hal yang sifatnya positif ya. Ini yang sebenarnya mereka ini sudah siap, bukan 5.0, 6.0 aja mereka sudah siap sebenarnya. Bagaimana bisa berkolaborasi dengan perusahaan, bagaimana bisa berkolaborasi dengan stakeholder untuk membantu negara menyelesaikan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ini ada vaksin juga, kiprahnya mereka ya, anak-anak muda kita, kemudian juga ini Philseed ya, ini ada UNER, ada Erlangga, Batam, ini semuanya anak-anak muda semua yang berkiprah ya, membantu pemerintah. Nah, ini lihat ya, ini hand sanitizer, mereka juga di lapangan. Assalamualaikum. Bekerja di lapangan, kemudian hal-hal yang itu ya sebenarnya yang termasuk ventilator juga adalah karya anak-anak muda kita yang tentunya perlu kita dorong, kita bersamakan. Demikian mungkin dari saya, itu sekedar gambaran ya bagaimana kiprah pemuda ke depan dan harapan kita sebagai generasi lama ini untuk memberikan tongkat estafet kita untuk Anda menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Kami berharap anak-anak lulusan Cina yang seperti saya sampaikan tadi patut menjadi contoh ya, patut menjadi dambaan untuk kita semua bahwa Anda lulusan China harus lebih mandiri, harus lebih kreatif untuk bisa berkontribusi memajukan bangsa dan negara ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yaya, Pak Tase atas penyampaiannya, pemaparannya. Tadi beberapa poin bisa kita dapat. Pertama, bahwasannya menurut beliau revolusi 4.0 untuk Indonesia sendiri juga belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Ada beberapa faktor seperti soal rendahnya tingkat partisipasi sekolah bagi para pemuda, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, dan masih tingginya tingkat pengangguran pada pemuda. Dan juga ada 18 kementerian lembaga yang punya program kepemudaan tapi belum terintegrasi secara maksimal dan belum
terdengar bunyinya untuk meningkatkan kompetensi para pemuda. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Yaya, dan satu poin penting adalah bahwasannya pendidikan menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk bisa mengikuti arah perkembangan revolusi industri, karena tanpa pendidikan bagaimana mungkin masyarakat mampu memahami, mengerti, dan juga membiasakan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Itu mungkin. Oke, selanjutnya untuk pembicara selanjutnya, kita sudah datang dari koordinator PPI Dunia, Bang Hairul Anam, selaku koordinator PPI Dunia 2020-2021 dan mahasiswa S3 di Ceko. Selanjutnya kepada Bang Anam dipersilahkan. Tadi untuk kurikulum vitanya sudah kami bacakan, Bang. Mohon izin kepada Bang Anam dipersilahkan. Terima kasih Akhyar kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para narasumber yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam PPI Dunia. Terima kasih kesempatannya kepada PPI Tiongkok, terutama cabang Nanjing yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sedikit paparan tentang bagaimana peran kita sebagai pemuda, peran kita sebagai pelajar Indonesia, terutama dalam kemajuan zaman ini, dalam kontribusi kita untuk bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Mohon izin nanti saya akan menyampaikan beberapa slide paparan yang bisa nanti kita akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemuda, kita sebagai pelajar bisa berkontribusi lebih, terutama kepada Indonesia, kepada PPI, dan kepada masyarakat. Izin sebentar. Oke. Seperti yang disampaikan moderator, saya saat ini sedang menjalankan studi public policy di Charles University, Kota Praha, Republik Ceko, di mana saat ini saya sedang mengambil kekhususan di bidang poverty elevation, desentralisasi fiskal, dan economic growth, di mana posisi saya di PPI sebelum saya sebagai koordinator PPI Dunia adalah Ketua PPI Ceko 2019 dan 2020. Sebelum saya bicara banyak tentang bagaimana peran pemuda dan kita pelajar Indonesia di luar negeri, coba saya ingin mereminder lagi tentang pentingnya kita mencintai Indonesia, bagaimana rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia harus kita tingkatkan. Bisa kita lihat Indonesia adalah negara besar dengan 17.000 pulau, kita punya 1.000 lebih lokal etnik, kita punya 700 lebih bahasa lokal, dan semua keindahan alam di Indonesia saya rasa menjadi salah satu negara yang paling banyak keindahan alamnya. Kita punya Raja Ampat, kita punya Wakatobi, kita punya banyak tempat hotspot yang mana itu keindahan-keindahan yang itu tidak bisa kita temukan di tempat lain. Bahkan saya di Ceko, meskipun negaranya maju, tapi kita tidak punya pantai. Jadi kalau masyarakat Ceko mau pergi ke pantai, ya tinggal duduk-duduk aja di pinggir sungai, Vltava River itu. Akan tetapi apa yang kita miliki dari Indonesia ini seringkali tidak kita sadari. Justru yang menyadari bahkan pihak lain. Ini salah satunya PricewaterhouseCoopers di tahun 2017 ini menyampaikan suatu prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat dunia di bawah Tiongkok, Amerika, dan India, di mana prediksi ini tentu bukan prediksi asal prediksi ya, karena PricewaterhouseCoopers sebagai perusahaan akuntan publik terbesar dunia tentu punya instrumen, tentu punya hal-hal yang meyakinkan bahwa prediksi ini akan benar-benar terjadi. Nah, bagaimana cara kita mencapai Indonesia emas itu adalah dengan bonus demografi.
Nah, sebenarnya apa sih bonus demografi itu? Ya, bonus demografi itu pada prinsipnya adalah kita. Kita ini pemuda, kita ini yang saat ini sedang jadi pelajar, kita yang saat ini memiliki usia produktif, kita yang saat ini juga menjadi bagian dari bonus demografi itu sendiri. Kita harus benar-benar mendukung bonus demografi, tidak sekedar mendukung. Jangan sampai kita justru menjadi disaster demografi. Ini kan yang bahaya. Kita justru tidak bisa berkontribusi lebih kepada Indonesia, kita justru tidak bisa berkontribusi lebih kepada bangsa kita, malah kita banyak merugikan bangsa, kita banyak hal negatif yang kita lakukan. Ini kan jangan sampai seperti itu. Karena kesuksesan kita akan tergantung pada kita sendiri. Nah, satu program bisa kita lakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kita sebagai pelajar Indonesia, disinilah posisi kita saat ini di luar negeri menimba ilmu untuk kemudian kita kembali. Saya sebagai koordinator PPI Dunia menghimbau rekan-rekan di PPI Tiongkok dan terutama di PPI Tiongkok cabang Nanjing agar mau kembali kepada Indonesia, mau membangun Indonesia, dan dengan itu kita benar-benar bisa mencapai Indonesia emas. Karena kalau kita tidak kembali ke Indonesia, justru kita akan menjadi bagian dari disaster demografi, bukan bonus demografi. Tapi kita ketahui ya, sekarang kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19, di mana saya mengambil salah satu laporan dari sindonews.com di bulan Mei ini laporannya, bahwa Indonesia, secara global, itu kerugian yang dialami secara ekonomi itu mencapai 8,8 dolar, atau kalau dikalkulasi ke rupiah dengan rata-rata kurs itu kurang lebih 131 kuadriliun. Nah, kalau 131 kuadriliun ini kalau dirata-rata dengan APBN Indonesia yang rata-rata 2.300 atau 2.400 triliun tiap tahunnya, maka kerugian pandemi COVID selama 4 bulan awal itu setara dengan 54 tahun APBN Indonesia. Kita bisa bayangkan betapa besarnya masalah, betapa besarnya pandemi COVID yang saat ini terjadi, yang tentunya ini sangat berdampak kepada global dan tentunya kepada Indonesia. Tapi apakah pandemi COVID ini justru menjadi buat kita, menjadi masalah buat kita, sehingga kita justru jadi kayak, aduh, ini jadi berat nih nanti mencapai Indonesia emas? Tidak. Jangan kita berpikir begitu. Ini menjadi tantangan dan justru kita harus men-encourage diri kita untuk jadi lebih baik. Rekan-rekan yang saat ini sedang menjalankan studi di luar negeri, mari kita belajar yang serius, kita belajar yang tekun agar apa yang kita peroleh kita bisa kontribusikan untuk masyarakat dan bangsa, dan sesuai dengan tema pada siang hari ini kita bisa benar-benar mendorong revolusi industri 5.0 dan kita menjadi leading sektor dari berbagai sektor yang ada. Nah, saya tadi mention ya tentang bonus demografi dengan pendidikan. Sebenarnya kalau ditanya apa manfaat pendidikan, tadi moderator dari pembicara narasumber sebelumnya sudah menyatakan tentang pentingnya pendidikan. Saya absolutely agree. Saya sangat setuju sekali karena banyak penelitian menyatakan ini Canals dari Italia, dia dalam penelitiannya education dan growth itu berdampak secara positif. Jadi kalau education-nya baik, maka growth-nya baik. Kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat negara Amerika, Jerman, UK, Jepang, Spanyol dari hasil penelitiannya Claudio Canals ini menunjukkan ekonomi mereka itu karena kualitas pendidikannya bagus. Seperti juga dikatakan Nelson Mandela bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kita bisa merubah dunia dengan pendidikan. Tapi ini yang perlu dipahami bahwa pendidikan itu tidak sekedar apa yang ada kita terima di kelas. Seperti kita saat ini berorganisasi dalam PPI itu adalah bentuk kita belajar. Belajar meningkatkan karakter diri, belajar untuk meningkatkan skill komunikasi yang belum tentu itu kita terima di bangku kuliah. Ada penelitian lain juga dari Catherine Grant, Hannes Koopman, tentang bagaimana dampak pendidikan terhadap GDP. Bahkan Daniela Nihelaniamtu 2014 ini menunjukkan hasil risetnya tentang bagaimana investasi di dalam pendidikan itu berkontribusi dalam peningkatan produktivitas. Sedangkan menurut Robert Solow,
Produktivitas itulah bagian dari pertumbuhan ekonomi, di mana fungsi Y sama dengan fungsi labor dan capital, dan disinilah produktivitas itu bisa naik. Artinya pendidikannya benar-benar berdampak. Kita sebagai mahasiswa Indonesia di luar negeri punya tanggung jawab moral untuk kembali membangun Indonesia dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, di sini kita sebagai pemuda, saya ingin mengajak adik-adik semua, saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman pengurus di PPI Tiongkok dan di PPI Nanjing untuk berpikir kritis. Bagaimana menempatkan diri kita, bagaimana memposisikan diri kita untuk merubah Indonesia. Karena seringkali ketika kita ingin Indonesia jadi lebih baik, kita ingin mendorong Indonesia, kita sebagai pemuda, tapi kadang kita malas untuk melakukan sesuatu. Karena seringkali kesuksesan itu hanya terlihat indah. Tapi kita, ya seperti, udahlah tenanglah, PBC udah prediksi kita jadi negara besar, kita tidur-tiduran aja ya nggak bisa seperti itu. Kalau kita seperti The Thinker di tengah ini, cuman membayangkan, udahlah tenang, nanti prediksi PricewaterhouseCoopers akan tercapai, nggak bisa. Kita harus melakukan sesuatu. Saya, koordinator PP Dunia, mengajak rekan-rekan di PPI Tiongkok maupun PPI Nanjing untuk kita bisa berkontribusi. Ayo kita melakukan sesuatu, apa yang kita bisa di bidang kita. Ya, jangan di bidang yang kita tidak mampu, tentu saja di bidang yang kita mampu. Nah, ini kontribusi kita yang kecil ini sedikit kita kumpulkan, insya Allah nanti semakin besar akan berdampak secara langsung kepada pembangunan dan pertumbuhan Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya kita sebagai pemuda harus bersikap, karakter seperti apa, terutama dalam era milenial ini, terutama dalam bagaimana kita menyikapi perubahan dan kondisi yang ada. Kita sebagai pemuda itu harus memiliki jaringan yang lebih luas. Ya, jadi jaringan ini tidak sekedar hanya di internal, tapi juga di eksternal, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dan posisi kita sebagai mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan kita agar bermanfaat untuk masa depan diri kita sendiri dan juga masa depan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita sebagai pemuda juga harus fokus kepada tujuan dan peran ya. Jadi tidak hanya pada jabatan. Jadi bukan pada jabatan, kita harus pada tujuan goals-nya. Jadi jangan kita sebagai pemuda, sesuai temanya bagaimana eksistensi pemuda, tunjukkan apa yang bisa kita lakukan, tunjuk apa yang bisa kita melakukan. Ketua PPI Nanjing misalnya, nggak seperti itu. Kita sebagai PPI harus berkontribusi pure aja, karena result itu tidak akan bohong, akan tergantung pada apa yang kita berikan. Seperti teori fisika, ya, aksi sama dengan reaksi. Ya, berapa besar aksi yang kita berikan, ya itu reaksi yang akan kita terima. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya jangan berharap kita akan mendapatkan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Nah, seorang pemuda juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tidak hanya kepada rekan-rekan kolega sejawat, tapi juga kepada semua pihak. Baik dari yang muda kepada yang lebih tua, dari yang muda kepada yang sesama, atau yang muda kepada yang lebih muda. Teknik komunikasi ini akan menentukan arah kita sebagai pemuda sukses, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis. Karena komunikasi itu tidak hanya pada saat kita berbicara ya, tapi ketika kita menulis sesuatu itu juga bagian dari komunikasi. Nah, kita juga sebagai pemuda passion, semangat, dan mampu mengelola resource yang ada. Kita coba lihat dengan kondisi pandemi COVID, apa yang bisa kita manfaatkan. Jangan dengan pandemi COVID, kita justru ngerasa down, dan aduh, saya nggak bisa nih ngapa-ngapain gitu. Jangan seperti itu. Apalagi rekan-rekan PPI Tiongkok ini, saya apresiasi sekali. Jadi kalau saya menganalisis dalam 3 atau bahkan 5 tahun terakhir, PPI dunia itu selalu aktif diisi oleh rekan-rekan PPI Tiongkok. Artinya apa? Rekan-rekan PPI Tiongkok ini berkontribusi sangat besar sekali kepada PPI dunia. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman PPI Tiongkok ya. Dan sekaligus saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun nih kepada PPI Tiongkok cabang Nanjing yang ke-12. Mudah-mudahan acara ini menjadi bagian dari kita bagaimana memperbaiki kualitas pemuda agar kita bisa berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan ini juga penting bagaimana seorang pemuda itu jangan takut gagal, jangan takut melakukan kesalahan, tapi kita lakukan improvement, ya. Terus mencoba.
Contoh paling sederhana kalau kita sering nonton YouTube, kita lihat bagaimana perjalanan Jack Ma. Jack Ma sendiri pernah bercerita, dari 25 orang yang daftar di KFC itu kan paling viral ya. 24 diterima, dia doang ditolak gitu. Itu kan kayak nyakitin banget gitu. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa dia gagal? Tidak, itu adalah proses. Dan ini pemuda di era milenial saat ini harus berani melakukan sesuatu. Kegagalan yang terjadi itu bukan gagal yang sebenarnya, itu adalah bagian dari proses. Menurut saya gagal itu ketika kita berhenti melakukan sesuatu, itu baru gagal. Tapi kalau tidak mencapai sesuatu, itu artinya proses kita learning, itu adalah proses pembelajaran. Nah, ini juga saya tunjukkan tentang tantangan kita sebagai pemuda di era digital. Kita agak harus hati-hati dalam menghadapi ekstremis, propaganda teror, post-truth, dan cyber security. Jangan sampai kita sebagai pemuda justru menjadi kontraproduktif. Kita ada berita, dapat share. Kita dapat ini, ngomong. Jangan sampai seperti itu. Harapan saya di PPI Dunia, bahkan di seluruh PPI negara, seluruh mahasiswa PPI memegang prinsip berpikir lebih dahulu baru berbicara. Jangan kebalik. Kita ngomong dulu baru mikir. Ini banyak salahnya nanti. Tapi kalau kita sudah berpikir, kenapa Tuhan sudah menciptakan kepada kita 2 mata, 2 telinga? Untuk apa? Kita mengobserv lebih, menganalisis lebih. Baru setelah itu kita bersimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Apalagi kita sebagai mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki etika akademis. Dalam melakukan sesuatu, analisis dulu. Jangan kita ceroboh dalam berpendapat. Supaya kita tidak salah dalam mengungkapkan pendapat-pendapat kita. Ini adalah bagaimana peran PPI Dunia. Saya sebagai koordinator PPI Dunia ingin meng-attach 17 tujuan dari SDGs, Sustainable Development Goals, yang ditetapkan oleh PBB di tahun 2014. Nah, di 17 inilah kita akan lakukan semua kegiatan kita. Dan ini juga saya minta kepada rekan-rekan, saudara-saudara di PPI Tiongkok, kolega-kolega saya di PPI Nanjing juga, agar dalam setiap kegiatan, paling gampang ambillah salah satu dari SDGs. Misalnya mau bikin program bingung, aduh based on apa ya, udah ambil aja. Mau misalnya kita bicara pemberantasan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas misalnya, pengurangan kesenjangan atau economic growth, silahkan. Ini yang akan menjadi kontribusi positif kita kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, saya sebagai koordinator PPI Dunia sedikit ingin sharing tentang program kerja PPI Dunia di 2020-2021. Ini adalah sebagai bentuk upaya kita sebagai pemuda mendorong menghadapi revolusi industri 5.0, karena kami di PPI Dunia saat ini sedang meningkatkan kualitas riset. Saya mengundang rekan-rekan di Tiongkok dan Nanjing untuk menjadi bagian riset PPI Dunia. Kami sudah bekerja sama dengan LIPI, dan Kepala LIPI saat itu sudah kick off meeting dan akan mendukung semua upaya riset yang dilakukan oleh teman-teman PPI. Ini menunjukkan bahwa kita sedang naik level ke lebih tinggi. Kita menjadi benar-benar organisasi yang berbasis kepada penelitian, di mana penelitian itu akan berkontribusi lebih. Dari penelitian itulah akan ada temuan, akan ada simpulan, di mana bagaimana cara kita, instrumen-instrumen kita untuk mencapai benar-benar penerapan revolusi industri 5.0 di Indonesia. Tidak lupa juga society 5.0 ya, karena itu juga penting, karena bagaimana mengelaborasi antara manusia, antara sosial, dan antara teknologi. Jangan sampai teknologinya di depan, tapi rasa sosialnya kurang, bahaya. Nanti isinya robot semua kita, tanpa adanya perasaan dan hati untuk kita berpikir, karena manusia itu kan punya hati untuk berpikir. Ini beberapa contoh kontribusi PPI Dunia yang dilakukan di periode 2019-2020, salah satunya juga ada Ketua Niko yang menjadi Bapelha di periode 2019-2020. Saya apresiasi sekali banyak kegiatan. Ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan meskipun terbatas kondisi pandemi COVID, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Banyak hal yang dilakukan PPI Dunia, dan termasuk terakhir ketika saya beraudiensi dengan Wakil Menteri Perdagangan, PPI Dunia akan mendorong posisi kita sebagai diplomat international trading agar kita menjadi bridging antara bagaimana ekonomi di internal Indonesia dalam negeri berhubungan dengan ekonomi global. Kita yang berada stay di luar negeri, inilah sebagai orang-orang yang bisa kontribusi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi melalui PPI Dunia. Insya Allah kita akan menjadi bagian itu. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan di PPI Nanjing dan PPI Tiongkok. Terima kasih atas kesempatannya. Terakhir dari saya,
gagal itu adalah ketika kita berhenti melakukan sesuatu. Dan berhasil itu adalah ketika kita benar-benar bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Mari kita jadikan PPI Dunia yang lebih banyak memberi manfaat kepada anggota, kepada masyarakat Indonesia, dan kepada bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Bang Anam selaku Ketua PPI Dunia. Terima kasih sudah memberikan pencerahannya bagi kami. Beberapa poin-poin penting tadi bisa kita dapat, seperti halnya bahwasannya pendidikan jelas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, pendidikan investasi pendidikan juga berbanding lurus dengan produktivitas, lalu juga pentingnya Society 5.0 bagi kita semua untuk tetap mementingkan bagaimana hubungan-hubungan interaksi sosial kita. Dan Bang Anam juga sampaikan bahwasannya hendaknya kita semua terus bergerak, berkontribusi dengan apapun yang bisa kita lakukan, potensi-potensi yang bisa kita lakukan, dengan sumber daya yang bisa kita lakukan dalam hal kebaikan bagi bangsa Indonesia dan juga dunia dengan SDG study, isu-isu SDG study yang kita lakukan dan coba kita kerjakan untuk menjadi problem solver di dalamnya. Itu mungkin pemaparan dari Bang Anam. Selanjutnya kita langsung lanjut ke pertanyaan, sesi pertanyaan. Ini saya sudah mendapatkan pertanyaan yang pertama dari Yafi. Ini mungkin ditujukan kepada Pak Yaya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan revolusi industri 5.0 dalam bidang perikanan dan kelautan. Itu pertanyaan pertama. Lalu ada pertanyaan kedua, ini untuk kedua pemateri, itu bagaimana cara untuk membangun revolusi 5.0 di tengah kondisi COVID saat ini. Artinya mungkin kalau di tengah kondisi COVID seperti ini kan, artinya yang dulu teman-teman kita semua sudah punya rencana, sudah punya pencapaian, mungkin juga ibaratnya kalau kita pencapaiannya 1 sampai 7, sudah sampai 5, mau ke 7, COVID bisa jadi tetap di 5, atau bisa jadi balik ke 3, ke 2, kira-kira gitulah. Nah ini gimana nih caranya? Nah yang terakhir, bagaimana peran pemerintah atau substansi unit yang relevan dalam membantu generation baby boomer dan X dalam beradaptasi dengan industri 5.0. Nah, ini 3 pertanyaan. Kalau yang terakhir ini untuk Pak Yaya, begitu. Jadi ada 2 pertanyaan untuk Pak Yaya, 1 pertanyaan untuk Pak Yaya dan Bang Anam. Itu saja. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dipersilahkan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi memang kalau menanyakan masalah perikanan bukan kompetensi saya ya untuk menjawab sebenarnya. Mungkin ke teman-teman lain yang menguasai ya. Mungkin kalau berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, mungkin saya bisa menjawab secara komprehensif ya dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Indonesia tentunya dalam bagaimana menyiapkan teknologi perikanan, bagaimana teknologi industri perikanan menyongsong revolusi 5.0. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda dengan nanti yang saya sampaikan. Yang kedua memang untuk mencapai menyiapkan masyarakat untuk bisa melesat menyongsong revolusi 5.0 itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang perlu dilakukan revolusi ya. Revolusi itu adalah terkait dengan revolusi mental, revolusi pendidikan, revolusi penguatan daya saing. Nah tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu untuk bisa menyongsong 5.0 tadi adalah dengan menyiapkan sedini mungkin, semaksimal mungkin orang-orang yang berperan di dalamnya. Tentunya dalam hal ini adalah pemuda. Bagaimana meningkatkan lulusan yang tadinya lebih didominasi yang sekitar 25 juta itu adalah lulusan SD, yang melanjutkan ke SMP itu hanya sekitar 9 juta, plus yang melalui jalur non formal itu masih banyak disparitas yang harus dipenuhi. Bagaimana langkah-langkahnya adalah dengan cara tadi tentunya menyiapkan lompatan-lompatan bidang pendidikan yang tentunya nanti akan bersinergi dengan daya saing, bersinergi dengan peluang-peluang yang bisa didapatkan pada saat Anda bisa mengisi kekosongan
atau peran pemuda di dalamnya. Nah, oleh karena itu memang banyak hal yang sudah kita lakukan oleh pemerintah pusat, tentunya bagaimana melakukan lompatan-lompatan agar memang masyarakat Indonesia, terutama pemuda-pemuda yang saat ini akan menjadi generasi emas Indonesia, yang seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua PPI Dunia, bahwa kita perlu berkreasi, kita perlu meningkatkan daya saing, kita juga perlu membatasin agar tidak terjadi degradasi moral yang sangat tajam sekali di kalangan pemuda. Karena kalau sudah terjadinya degradasi moral, bagaimana kita disiapkan untuk menjadi generasi emas? Bagaimana kalau generasi kita yang tentunya kita harapkan menjadi para pemimpin bangsa ini menjadi generasi yang terperosok oleh narkoba, oleh obat-obat terlarang dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita siapkan terlebih dahulu untuk melakukan lompatan-lompatan dari 4.0 ke 5.0. Kemudian juga kita juga harus mengentaskan keterbatasan akses sumber daya. Ya, bagaimana juga disparitas antara pemuda desa dan pemuda kota harus kita bisa imbangkan ya, dengan memberikan peluang sehingga kualitas pembangunan antara desa dan kota bisa terpenuhi, baik pembangunan di bidang pendidikan, sosial, kemudian keagamaan, sehingga orang penduduk desa merasa betah dan tidak perlu bermigrasi ke kota. Dia berada di desanya untuk membangun, karena memang peluang-peluang pekerjaan pun akan terbuka di desa. Kemudian juga tentunya kita juga ingin mendorong sektor-sektor pertanian yang tumbuh berkembang, karena sebenarnya Indonesia itu kan kalau dilihat perspektif ke belakangnya kan kita juga di masa-masa Orde Lama lalu ya, kita ada Repelita 1, 2, 3, 4 yang tentunya tujuannya adalah dalam proses swasembada pangan. Nah, ini mungkin yang perlu dikuatkan, bagaimana mendorong para pemuda desa itu lebih mencintai pertanian, teknologi pertanian, kemudian teknologi digital, tapi pertanian tapi promosinya melalui digital. Kemudian dan banyak di sini ya, di China itu bahkan jualan beras, jualan ikan, jualan macam-macam itu bisa dimediasi dengan teknologi digital gitu ya. Bagaimana mengelingkan kemampuan artificial intelligence big data kita dengan kemampuan para petani. Bisa dilihat juga di Jepang. Bagaimana Jepang juga menjual durian, bagaimana di China juga menjual buah-buahan, bahkan semangka, kemudian durian yang dikirim dari Guangzhou ke Beijing itu cukup 1 hari 2 hari sampai ke Beijing dengan aman. Artinya memang pemuda-pemuda desa yang berada di pelosok-pelosok desa juga memanfaatkan kekuatan digital untuk bisa melakukan lompatan-lompatan. Nah, ini tentu bagaimana sekarang menyikapi perubahan teknologi ini, tentunya kita harus mempersiapkan secara individu, masyarakat, dan bangsa. Karena korelasinya antara masyarakat ini kan lebih banyak dari kumpulan individu, sehingga memang kita sebenarnya sebagai mahasiswa tentunya harus bisa memotivasi kita diri sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Mas Anam, Ketua PPI Dunia, bahwa memang tidak ada kegagalan, yang ada diupayakan berhasil. Kalau individu-individu berhasil, insya Allah masyarakat akan berhasil. Pemuda Indonesia, mahasiswa Cina yang berada di desa, di kota, menjadi piloting, menjadi contoh pada masyarakat sekitarnya. Ya, misalkan ke China belajar ilmu pertanian, jangan pulang ke Indonesia jadi penterjemah Mandarin, jadi harus amalkan ilmu Anda di bidang pertanian. Karena kebanyakan lulusan Cina, misalkan di jurusan pertanian, pulang ke Indonesia bukan sebagai bekerja di pertanian, tapi bekerja sebagai penterjemah, walaupun memang banyak godaan. Penterjemah itu kan gajinya cukup besar ya, 15 juta, ada yang 20 juta saya lihat ya. Tentunya bahasa ini sebagai jembatan. Banyak juga ada lulusan S2, S3 dari pertanian China, kemudian dia kembali ke desa, membangun desanya, membuat perikanan dan sebagainya. Nah, itu yang patut kita apresiasi sebenarnya. Bagaimana menyikapi keterampilan atau keteladanan individu yang bisa mendorong masyarakat lain untuk berkiprah. Nah, ini kalau sudah tercipta, disparitasnya tidak terlalu tinggi antara pembangunan pemuda kota dan desa, tidak ada lagi pemuda desa yang akan berimigrasi ke kota. Karena pada kenyataannya, kalau pemuda desa berimigrasi ke kota, paling nanti dia akan satu menjadi tukang bangunan, menjadi tukang jualan, akan jualan sayur, jualan dan sebagainya. Tentunya, nah ini yang kita dorong dari pemerintah pusat, bahwa
disparitas itu tidak terlalu tinggi, makanya sekarang pemerintah banyak meluncurkan ada dana desa, kemudian dana-dana lain supaya memang pembangunan itu diinisiasi oleh kepala desanya. Pembangunan kompetensi industri, kemudian kompetensi UKM ditentukan atau ditentukan oleh masyarakat lokal. Jadi setiap masyarakat desa itu memiliki keunggulan komparatif, apa yang bisa diunggulkan, misalkan akan menjadi desa wisata, maka kita poles dengan bantuan-bantuan dana desa dan sebagainya untuk menciptakan desa itu memiliki keunggulan komparatif. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, saya yakin disparitasnya tidak terlalu tinggi, kemudian pembangunan juga merata. Nah, ini implikasinya kan kita siap untuk menjadi generasi emas Indonesia yang tentunya jangankan revolusi industri 5.0 ya, 6.0 pun nanti ke depan mungkin bisa, karena kan 5.0 itu kan relasinya dengan hubungan dengan kemasyarakatan, society ya, seperti yang diterapkan di Jepang tadi. Saya yakin dengan jenjang pendidikan yang bagus, kemudian juga kemandirian dari individu, kemudian daya saingnya kuat, ini akan membuat lompatan-lompatan sehingga masyarakat Indonesia siap untuk berkompetensi dimanapun. Kemudian juga sebenarnya yang patut dikuatkan adalah dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing. Nah ini nih seperti yang dikatakan oleh Mas Anam tadi. Kalau pemuda atau remaja kira-kira tidak mau keluar kotak, maka ya sudah itu aja, bangun siang ke sawah, nikah, punya anak, tua, udah mati, ya kan? Tapi kalau sekarang kalau dia memiliki daya saing, lah bagaimana saya harus bisa berkompetisi? Bagaimana daya saing yang kita buat itu bisa memiliki implikasi yang positif dengan cara misalkan saya bekerja di pertanian, tapi saya akan memanfaatkan teknologi digital. Nah, itu luar biasa. Banyak orang-orang di Jepang yang tinggal di desa menjadi petani, perkebunan, perikanan, punya mercy, punya rumah tingkat, dan justru lebih kaya walaupun jenjang pendidikannya misalnya hanya lulus SMP dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya mental ini yang kita kuatkan, yang melalui program-program di 18 kementerian tadi yang saya sampaikan tadi adalah intinya adalah meningkatkan daya saing pemuda. Bagaimana kita bisa berkompetensi dengan negara lain manakala daya saing atau kompetitifnya dari pemuda itu rendah, ya kan? Apalagi kita menghadapi misalnya 5.0 boro-boro itu, ya SD aja tidak lulus, bagaimana bisa meningkatkan kompetensinya tadi. Kemudian juga yang kita dorong adalah membangun karakter pemuda. Ini penting sekali. Seperti yang tadi disampaikan Mas Anam tadi ya, bagaimana bangganya dengan Indonesia. Indonesia itu memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Kalau dilihat coba, negara Eropa tuh berapa sih? Mungkin puluhan negara. Memimpin Indonesia itu sama dengan luasnya memimpin Eropa. Eropa itu berapa presiden? Indonesia cuma punya 1 presiden. Coba kalau peta Indonesia ditempelkan ke peta Eropa, itu sama loh ya luasnya. Coba lihat, lautannya, daratannya, tapi Eropa banyak presidennya, banyak ada kerajaannya, mereka juga ribut sendiri, ada yang tidak masuk Uni Eropa, ada yang macam-macam lah, persaingan, perang, dan sebagainya. Nah coba lihat, Indonesia itu punya keunikan seperti yang digambarkan tadi Mas Anam. Yang disatukannya, kita punya Pancasila yang memediasi karakter bangsa menjadi satu. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang menjebatani perbedaan suku, bangsa, ras yang tadi 700 suku itu menjadi satu. Itu perlu kita berbangga. Kalau karakter pemuda itu sudah kita bangun, karakter pemuda itu sudah bisa mendorong, kalau kita bedah ya, justru saya adalah generasi lama yang paham tentang Pancasila secara holistik. Kita bisa bedah mulai dari Pancasila, sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kalau kita bisa amalkan, itu adalah bagian dari karakter kita, bagian dari warisan negara kita yang harus dilestarikan. Nah ini bagaimana para pemuda Indonesia, terutama yang di desa, yang di kota, yang di luar negeri, harus kita membangun karakter menjadi pemuda yang tangguh, menjadi pemuda mandiri. Makanya saya dalam setiap kesempatan, lulusan Cina jangan selalu menengadahkan tangan ke atas. Kalian harus bisa mandiri. Kalian harus bisa membanggakan negara.
jangan menjadi beban negara. Jadilah menjadi solusi bagi negara. Itu yang saya sampaikan pada saat saya diundang kemana-mana dan sebagainya. Makanya saya ingin Anda itu yang lulusan Tiongkok itu bekerja dulu ke luar negeri. Kalau udah matang, udah ilmu hebat, udah luar biasa, baru balik ke Indonesia, bawa modal, bawa investor. Bisa dicontoh. Cina itu mengirim mahasiswanya ke Amerika 1,8 juta orang lebih ya, termasuk daratan Amerika dan sebagainya. Mereka rata-rata hampir 90% nggak pulang setelah lulus dia. Mungkin dia akan belajar di luar negeri 5 tahun untuk bekerja, 6 tahun untuk bernetworking dan sebagainya. Setelah itu mereka pulang ke China menjadi bagian dari revolusi ekonomi, menjadi bagian dari peranan penting dalam ekonomi China. Sehingga memang itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda baru lulus, nggak punya skill apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa, pulang menjadi beban negara. Sudah banyak beban negara yang harus dipikirkan. Ya, saya tekankan bahwa kita juga menguatkan sebagai informasi kepada PPI Dunia ya, KBRI Beijing selalu menguatkan untuk alumni ya, penguatan alumni. Setiap ada lowongan pekerjaan, setiap ada yang memang strategis untuk posisi Indonesia, kita sudah selalu sampaikan ke PPT. Ini adalah bagian strategis yang ke depan kita, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bidang-bidang ini akan leading, dan Anda kembali ke Indonesia jadi bagian dari perubahan untuk membangun negara Indonesia. Nah, itu yang saya tekankan kepada semua lulusan-lulusan Tiongkok yang sedang kita kuatkan. Nah, sehingga itu maka implikasinya kalau 3 aspek tadi sudah dipenuhi, maka nanti akan masuk ke ranah kompetensi ya. Ranah kompetensi itu nanti ada undangan mau lewat. Halo? Dengar ya? Iya, Pak, dengar, Pak. Ya. Ranah kompetensi itu yang akan melakukan perubahan keterampilan dan perilaku. Sehingga multiplier effect-nya adalah menjadi generasi emas Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Anam, Ketua PPI Dunia. Salut dengan beliau sudah bisa lihat perspektif 10 tahun ke depan. Kita lihat juga dari bonus demografi, pemanfaatan bonus demografi. Benar juga apa yang disampaikan beliau. Kalau kita tidak menekan konsep kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi, bagaimana kita ramalan semua orang bahwa Indonesia akan leading. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama. Demikian dari saya mungkin terkait dengan hal-hal yang ditanyakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Yaya. Ini mohon izin untuk Bang Anam. Ini karena bicara satu lagi sudah masuk. Mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk Gus Romzi Ahmad untuk memaparkan materinya. Nanti mungkin pertanyaan yang tadi bisa kita pending setelah Gus Romzi memaparkan materi. Kepada Gus Romzi Ahmad, kami silakan waktu tepat. Mohon izin Gus, tadi kurikulum vitanya sudah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semoga saya Romzi Ahmad, asisten staf khusus Presiden, gugus tugas pondok pesantren, mahasiswa dan komunitas desa, komunitas milenial desa. Saya mengucapkan salam hangat juga untuk seluruh dari PPI Tiongkok maupun PPI Dunia, seluruh anggotanya juga Pak Yaya Sutaria dari KBRI, dari Mas Aminuddin Ma'ruf, staf khusus Presiden. Mudah-mudahan suatu hari bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan mahasiswa maupun diaspora Indonesia yang ada di Tiongkok. Saya mohon bisa bergabung, baru keluar dari Taman Nasional Ujung Genteng, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan di sana. Terkait dengan tema hari ini soal revolusi industri, 5 peran pemuda yang bisa dimaksimalkan, saya hanya ingin menekankan satu poin tambahan yang mungkin kalau mendengar apa yang Pak Yaya Sutaria sampaikan dan Mas Anam juga sampaikan, sepertinya sudah sangat kompleks dan kali input untuk anak-anak muda. Saya hanya ingin menekankan revolusi industri 4.0 di mana otomatisasi dan peran manusia itu dikurangi dalam industri. Itu memberikan peluang besar banget untuk manusia
kemudian melakukan mindful living atau hidup sepenuhnya. Gitu. Nah, proses hidup sepenuhnya ini proses kembali menjadi manusia gitu. There's always silver lining on every storm gitu ya. Oh ini kita bisa ngeliat titik terang di mana kita bisa menjadi manusia seutuhnya karena ada yang bilang manusia digantikan oleh mesin, fungsinya dan sebagainya. Kemudian di 5.0 saya setuju dengan Pak Yasuta, kembali manusia diberikan peran besar untuk memaksimalkan fungsi kognisi mentalnya dan sebagainya untuk bisa meningkatkan kualitas industri sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Saya ingin juga mendorong ke pemuda yang saat ini sedang kuliah di luar negeri bahwa Indonesia sangat membutuhkan anak-anak muda yang pada saat pulang ke tanah air seperti Pak Sutaria diharapkan tadi Pak saya sampaikan memberikan itu ada yang perlu dimaksimalkan oleh para alumni-alumni dia yang di Indonesia, mahasiswa Indonesia termasuk saya yang studi di Indonesia, pikir bahwa political action ini mungkin bisa membawa perubahan kepada masyarakat. Tapi teman-teman ya, karena kami aktif di organisasi kepemudaan dan concern sekali terhadap politik, isu-isu politik tanah air, jadi kami sangat concern terhadap political action, sementara hampir kebanyakan anak muda di dunia sekarang sudah fokus pada social action. Gitu. Orang yang bekerja dengan melalui sudut pandang political action mungkin berpikir apa yang bisa kita rubah setelah kebijakan apa yang bisa kita rubah dan kita perbaiki setelah kita bisa merubah kualitas kehidupan demokrasi. Tapi teman-teman yang diaspora di luar negeri bisa langsung take action, melakukan social action dan bisa melakukan perubahan hari ini juga, di saat ini juga. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya dari teman-teman yang studi di luar negeri dan punya pengalaman untuk belajar dari banyak negara-negara yang telah berhasil melalui pasang surut ekonomi maupun multikulturalisme dan sebagainya. Artinya saya on the behalf of Asisten Staf Khusus Presiden mengucapkan terima kasih kepada banyak sekali anak muda Indonesia yang masih mau studi di luar negeri, belajar banyak dari negara orang, kemudian pada saat kembali ke Indonesia mengambil kebaikan yang ada di negara lain dan kemudian mengimplementasikan yang baik-baik di Indonesia. Tapi jangan lupa juga bahwa local wisdom kita, kearifan lokal adalah titik kunci. Bagaimana founding father kita sudah membangun negara ini, itu yang kita tetap conserve, kita tetap rawat. Tapi inovasi-inovasi yang baik yang kita hadirkan dari pengalaman yang kita dapatkan dalam diaspora luar negeri kita bisa kita implementasikan juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sepertinya itu aja Mas Ahyar yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan salam hangat dari Mas Aminuddin Ma'ruf selaku Staf Khusus Presiden. Mudah-mudahan di 2021 akan dijadwalkan untuk bisa ada kunjungan ke Tiongkok. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi langsung dengan teman-teman di sana, dengan Mas Ahyar, ada Mas Fauzan, dan khususnya juga bertemu dengan pihak KBRI sehingga kita bisa memaksimalkan fungsi kalau Mas Amin sering menyebutkan bahwa harus ada regenerasi kepemimpinan. Anak muda, generasi milenial dan Gen Z adalah early starter gitu. Kita memulai semuanya lebih awal, termasuk memulai berkontribusi lebih banyak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau terlambat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Romzi selaku Asisten Staf Khusus Presiden, Kang Aminuddin Ma'ruf yang sudah memaparkan apa yang menjadi titik tekan dari beliau bagi kita semua. Mungkin untuk pertanyaan, karena tadi ada satu yang belum dijawab, tapi Bang Harul Anam juga sedang buka acara di sebelah. Mungkin tepat juga kalau kita tanyakan ke Gus Romzi, mohon izin Gus. Tadi juga ada satu highlight dari Pak Yaya. Tadi juga Pak Yaya mungkin ingin sharing dengan Gus Romzi. Jadi bahwasannya ada program kepemudaan di 18 kementerian dan lembaga yang itu belum terintegrasi secara baik dan juga bahkan hampir tidak terdengar bunyinya. Kira-kira begitu. Nah,
Bagaimana Gus Romzi dari dalam ini ya staf sus kepresidenan melihat hal ini gitu, khususnya Gus Romzi dan Kang Amin selaku anak muda yang ada di staf sus kepresidenan melihat highlight dari Pak Yaya tadi. Mungkin tadi Gus Romzi belum hadir waktu Pak Yaya tadi menyampaikan slide-nya, ada 18 program terkait dengan kepemudaan itu ada program-program kemitraan, program-program kepemudaan di 18 kementerian lembaga. Nah, itu belum terintegrasi secara baik. Nah, itu bagaimana tanggapan Romzi? Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua mungkin bisa sekalian juga dijawab. Di tengah Covid seperti ini gitu, anak muda yang kita ini yang dituntut untuk terbiasa dengan revolusi industri 4.0 bahkan menuju 5.0, itu kan banyak yang mengalami kesulitan, kira-kira gitulah. Bahkan bisa dikatakan ketika kita sudah punya rencana dari 1 sampai 7, ketika kita sudah sampai di angka 5, ternyata Covid bertahan di angka 5 saja sudah bagus gitu. Syukur-syukur bertahan 5, bahkan nggak banyak yang mundur, kira-kira gitulah. Bertahan di angka 2, angka 3, bahkan yang niatnya yang memang struggle perantau kuliah pun harus pulang dulu, harus kerja dulu, harus ngapain dulu, kira-kira gitulah. Belum lagi harus dituntut pembelajaran secara online. Nah, ini gimana tanggapannya dari Gus Romzi selaku perwakilan kita semua yang ada di staf sus kepresidenan untuk bisa memberikan pencerahan untuk kita. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Mas Ahyar. Saya bisa mengkonfirmasi apa yang Pak Yaya tadi sampaikan, ya, betul sekali. Problem menurut saya salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan bangsa Indonesia saat ini, dan kita anak muda melihat itu sebagai sebuah missing link, ya, yang seharusnya ada yang bisa menyambungkan itu semuanya. Ada 18 kementerian lembaga, betul sekali, yang punya program untuk kepemudaan. Sebagaimana ada 19 kementerian lembaga yang punya program untuk pondok pesantren. Tapi yang belum hadir di sini missing link-nya kalau menurut saya ada siapa sih yang sebenarnya punya tugas mengorkestrasi 18 kementerian lembaga ini. Jadi orkestrasinya itu siapa sih yang melakukan itu seharusnya gitu. Dirijennya itu siapa. Nah, itu sebenarnya yang belum ditemukan, ya Pak Yaya, dan kita masih diskusikan terus-menerus. Kita juga lagi mendorong Presiden untuk punya KPI atau Key Performance Indicator untuk beberapa target program dan target capaian program. Jadi kita maunya Presiden itu bisa melihat tuh, misalnya untuk kepemudaan ada 18 kementerian lembaga, maka Presiden akan memberikan satu gugus tugas yang akan mengorkestrasi itu. Apakah kemudian akan diserahkan kepada Menteri Koordinator, kepada Menko, atau misalnya semuanya terkoordinasi di satu ini. Misalnya gini, kalau mungkin Pak Yaya juga menyadari betul, ya, misalnya terkait dengan tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia, kadang-kadang ada tumpang tindih pekerjaan antara Kementerian Tenaga Kerja, dulu BNP 2 TKI, sekarang berubah dengan menjadi Badan untuk Buruh Migran, kemudian Kementerian Luar Negeri. Jadi siapa yang mengorkestrasi, kadang-kadang memang ada missing link di sini. Kita menyadari betul itu. 18 kementerian lembaga yang fokus di kepemudaan ini masing-masing akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana target capaian yang sudah mereka buat sebelumnya gitu. Tapi kadang-kadang ini bertumpuk. Misalnya programnya jadi sama, programnya jadi berulang, atau programnya ternyata sasarannya sama gitu. Nah, ini yang sedang kita memang mengupayakan. Saya senang sekali Pak Yaya, ini juga menjadi masukan buat kita dan kritik atas kinerja pemerintah dalam tanda kutip. Kita sedang mengupayakan bagaimana sih biar kalau ada beberapa kementerian yang kemudian punya satu fokus kerja yang sama, itu ada petugas yang mengorkestrasi itu gitu. Kalau enggak, ya ini akan terus-menerus terjadi seperti ini. Jadi concern Pak Yaya tadi itu memang menjadi concern kita juga. Kita sudah mengajukan, yang saat ini sedang kita upayakan adalah siapa yang mengorkestrasi 19 kementerian lembaga yang punya tanggung jawab di pondok pesantren. Tinggal kita juga sedang berpikir concern terhadap kepemudaan seperti 18 kementerian lembaga yang concern kepemudaan ini, yang orkestrasinya siapa. Kalau sudah ada satu ini, saya rasa ini bisa menjadi benang merah dari segala
kekhawatiran kita dan harapan kita agar programnya bisa optimal. Tapi memang saya senang sekali ya, maksudnya saya juga punya concern di situ gitu, karena kita benar-benar melihat itu, lalu kemudian sudah berkomunikasi dengan lebih dari separuh kementerian lembaga yang masuk di dalam 18 atau 19 kementerian lembaga itu, dan pertanyaan mereka selalu sama. Jadi penanggung jawab utama dari program yang sedang digalakan itu siapa? Itu yang sedang kita upayakan, Mas Ahyar. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua soal COVID-19 dan itu menghambat semua proses kehidupan kita ya, betul sekali lah, kita juga merasakan semuanya ada disrupsi, ada distraksi, dan kita menghadapi world of uncertainty ya, dunia yang serba tidak tentu. Ada banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi satu poin yang menurut saya perlu kita syukuri pada problematika COVID-19 ini adalah anak-anak muda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, berhasil menunjukkan bahwa kerja kolektif anak-anak muda itu bisa sangat berdampak bagi perkembangan suatu bangsa. Kalau kita ngelihat keberhasilan Taiwan ya dalam penyelesaian COVID-19 adalah juga kerja keras anak-anak muda, terutama di ruang digital, untuk bisa melakukan pendampingan, pelatihan. Ada yang menjadi sensor resource, ada yang menjadi intellectual resource, ada yang menjadi analytical resource, ada yang menjadi financial resource di digital. Mereka bekerja keras untuk bisa survive, untuk bisa menyelamatkan negaranya dari COVID-19. Di Indonesia juga sama. Kami sedang melakukan recap berapa sih sebenarnya gerakan baru yang dibuat oleh anak muda yang ini concern terhadap penyelesaian masalah COVID gitu. Nah, kemudian kita akan menjadikan itu sebagai bukti dan akan kita report juga kepada Presiden bahwa di COVID-19 ini adalah bukti bahwa kerja kolektif anak muda itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini, baik yang kita hadapi hari ini atau dihadapi di masa yang akan datang. Terkait dengan kadang target kita meleset ya, dari tadi kadang kita udah menuju 10, udah sampai di 7 jadi turun lagi dan sebagainya, dihadapi oleh semua orang. Dan menurut saya ada 2 poin yang perlu kita asah di kalangan anak muda. Pertama adalah adaptability, yang kedua adalah resiliensi. Adaptability itu kemampuan bisa survive, beradaptasi dengan segala ketidaktentuan, segala perubahan dan sebagainya. Kemudian resiliensi, kesiapan untuk menghadapi segala perubahan dan keberanian untuk bangkit kembali pasca terjatuh. Resiliensi anak muda Indonesia itu diuji di COVID ini. Ada banyak yang baru mulai bisnis, kemudian bisnisnya jadi terhambat, dia harus memulai lagi dari awal. Ada yang memulai hubungan, kemudian gak jadi nikah karena COVID-19, dia harus mulai lagi. Resiliensi menjadi kata kunci. Mudah-mudahan kita semua anak muda bisa melatihnya di era pandemi ini, dan kita bisa menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di COVID-19 ini dengan baik. Begitu Mas Ahyar. Oke, terima kasih Gus Romzi atas jawabannya. Mengingat waktu yang sudah habis, dari panitia juga belum ada lagi pertanyaan, tapi juga waktunya sudah habis. Mungkin izinkan saya untuk menarik beberapa poin dari diskusi kita kali ini, termasuk juga yang tadi terakhir disampaikan paparan dari Gus Romzi, bahwasannya yang pertama adalah dari pemerintah, betul bahwasannya mungkin juga Pak Yaya sudah mendapatkan jawabannya dari Gus Romzi yang ada di dalam staf kepresidenan. Terus sekali ada 18 kementerian lembaga yang punya program dan tanggung jawab terhadap kepemudaan. Ini belum ada yang mengorkestrasi. Nah, inilah yang menjadi upaya dari pemerintah untuk mencari siapa yang bertanggung jawab akan hal ini agar daya saing dan produktivitas pemuda dapat meningkat. Lalu yang kedua adalah bahwasannya pendidikan itu menjadi hal yang utama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 bahkan menuju 5.0. Karena dengan pendidikan tentunya pertumbuhan dapat meningkat, lalu juga bagaimana habit dan kebiasaan orang akan menjadi berkualitas, dan juga sehingga akan terbiasa dalam menghadapi
kemajuan-kemajuan teknologi dan juga kemajuan-kemajuan dalam hal industri ke depan. Lalu juga poin selanjutnya bahwasannya harapan dari Pak Yaya, Gus Romzi dan juga Mas Hairul Anam terhadap para diaspora muda Indonesia yang sedang belajar di luar negeri adalah bagaimana kita mampu mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam hal wilayah akademik, lulus dan juga mencari pengalaman, jaringan dan juga semua sumber daya yang ada di luar negeri. Ketika siap, maka kita harapannya mampu dan juga harus kembali ke Indonesia dengan kondisi yang sudah lebih siap sehingga dapat memberikan kontribusi secara langsung. Tadi kalau Gus Romzi bilang diaspora di luar negeri itu harapannya itu bisa langsung memberikan kontribusi dan efek bagi masyarakat, tidak perlu lagi menunggu ataupun mengejar dalam pergantian kepemimpinan politik, kira-kira gitu. Nah, harapannya para diaspora ini, kita belajar ini mampu untuk langsung berkiprah di Indonesia, berkontribusi dan juga meringankan beban-beban bangsa dan negara. Itu saja mungkin poin-poin yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini, sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih sekali untuk Mas Ahyar atas waktu dan kesempatannya dalam memimpin moderator tadi, acara tadi. Dan terima kasih juga kepada Pak Yaya Sutarya dan juga Mas Hairul Anam dan juga Mas Ramzi Ahmad sudah memberikan materi yang sangat baik dan tentu itu akan menambah wawasan bagi kita semuanya. Baik teman-teman, izinkan saya di sini sedikit memberikan komentar ataupun menarik pandangan saya tentang beberapa materi yang sudah disampaikan dari para pemateri. Yang saya tangkap di sini bahwa pemuda adalah tulang punggung negara. Siap tidaknya Indonesia memasuki revolusi industri ke depan tergantung pada semua rakyat tanpa terkecuali, serta dimulai dari kita sendiri. Dan juga teman-teman ada sedikit info bagi teman-teman peserta bahwa sebelum webinar ini telah berlangsung, bahwa teman-teman dari PPIT Nanjing sudah melaksanakan kegiatan yang namanya FGD, yaitu Focus Discussion Group. Nah, di situ teman-teman PPIT Nanjing berkolaborasi dengan teman-teman PPI Taiwan dan juga PPIT Jepang. Di situ mengangkat topik yaitu tentang pandangan diaspora mengenai perkembangan revolusi industri 5.0, yang mana berkaitan dengan tema besar HUT PPIT Nanjing kali ini, yaitu peran dan eksistensi pemuda untuk negara dalam mempersiapkan revolusi industri 5.0. Fokus disepakati sebuah wadah untuk saling bertukar pikiran, diskusi dan mengeluarkan pendapat mengenai sebuah fokus topik bahasan. Jalannya diskusi kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menyongsong revolusi 5.0 ke depan, juga memberikan pemahaman dan juga wawasan lebih luas tentunya untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya akan ada pemutaran video tentang FGD yang telah berlangsung sebelumnya. Mari kita simak sama-sama dan juga tetap dijaga keheningannya teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai pandangan diaspora terhadap perkembangan revolusi industri 5.0. Hal ini tuh menggunakan penerapan dari AI. Infrastruktur pun masih terbilang belum merata. Itu ada keluhan pelajar Indonesia di pandemi untuk mengharuskan mereka belajar online. Pastinya tidak semua fasilitas merata, tidak semua jaringan internet juga tersedia. Nah, di sini perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya kehadiran robot dan kecerdasan yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya industri 5.0. Baik, itulah salah satu secerca video yang sudah ditampilkan oleh para panitia. Untuk lebih lanjutnya, jika teman-teman ingin melihat video tersebut, bisa teman-teman langsung ke YouTube channel PPIT Cabang Nanjing, yaitu PPIT Nanjing, dan juga baca artikel di web PPIT Nanjing, seperti itu. Baik, saya selaku MC pada hari ini, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada seluruh
kepada seluruh panitia saya ucapkan terima kasih, kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan kali ini saya ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh pemateri yang sudah ikut dan bisa bergabung kami ucapkan terima kasih banyak tentunya untuk ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Saya selaku MC pada kegiatan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.